Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Kita berdoa kepada Allah yang sekalian. Betapa baiknya Allah di tengah badai ini, banyaknya orang hanyut dan terdampar. Alhamdulillah kalau Allah masih selamatkan kita, Pak, itu rahmat, kasih sayang Allah itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mohon Bapak yang sudah memiliki rumah tangga, tidak ada hal yang paling penting kita miliki saat ini kecuali melebihi daripada anak-anak kita, suami istri kita. Kita jadikan ini sebagai aset besar yang bisa membantu ketaatan kita. Ya. Nah, mewaspadai rumah tangga, badai rumah tangga ini terutama, Pak. Ketika rumah tangga orientasinya adalah orientasi materi dan dunia, ini yang paling cepat tenggelam oleh badai ini. Ini yang paling cepat hilang. Ketika yang ada di otaknya adalah materi, dunia, ini yang paling cepat. Alhaakumut takatsur. Celaka orang yang at-takatsur, yang ada di pikirannya sukses itu adalah dunia, bahagia itu dunia. Itu yang ada di otaknya manusia pemburu dunia. Dan begitu dihantam sedikit oleh hantaman ombak, gelombang badai di PHK, sudah hilang semua kebahagiaan itu. Nah, kapan rumah tangga ini, Pak, sasarannya kita bangun dan pondasinya ini nanti diterima suami dengan baik kalau banyak uangnya, nanti dianggap baik itu pasangan kalau ada materinya, maka ini rumah tangga seperti ini kering kerontang dan dia cepat hilang, ditelan dan tenggelam oleh badai. Mari kita sama-sama sekalian, awas keluarga berwatak mesin. Semua watak mesin ini, semua orang diprogram untuk menghasilkan uang. Yang terpenting dalam hidupnya adalah uang, sehingga ukuran kebahagiaan uang. Dan semua anak, istri dilibatkan demi uang. Dan mereka tersenyum hanya dengan uang, mereka bahagia dengan uang, dan semuanya berpikir hanya uang. Di rumah itu cuma uang, materi dan materi. Bukan tidak penting, Mbak. Tapi ketika ini pengokohnya, itulah keluarga Al-Ankabut. Rumah paling lemah adalah rumah Al-Ankabut, karena yang terpikir cuma satu, yakni siapa yang saya makan, apa yang saya makan. Jadikan ketaatan sebagai ukuran kesuksesan. Ini orang beriman. Kita jadi sukses itu, Pak, ketika melihat suami semakin soleh, suami semakin akrab dengan Quran, suami semakin taat, semakin cinta pada Allah dan Rasulnya, semakin muncul ketaatannya. Itu adalah ukuran. Demikian juga istri kita, anak-anak kita. Di sini letaknya, sehingga kita tidak melirik rumah tangga orang yang hanya sibuk dengan perkara duniawi dan materi, dan yang dibicarakan cuma dunia dan materi. Tapi orang beriman tidak, Pak. Letak kebahagiaannya melihat anaknya bangun lebih awal, anaknya dekat dengan Quran, anaknya dekat dengan masjid. Itu tanda, Pak, ada kebahagiaan meskipun tabungan. Ini maaf, Pak, sepertinya tabungan di musim corona ini adalah menjadi ketuhanan yang maha kuasa. Sepertinya keuangan yang maha hebat. Apa dibilang? Seandainya tidak ada tabunganku, mati, Mak. Coba, ini bahagian daripada ucapan-ucapan yang melemahkan akidah. Bukan tidak butuh tabungan, tapi banyak orang, Pak, yang ada tabungannya hancur juga. Banyak orang yang banyak tabungannya tapi tidak bahagia juga. Butuh, Pak.
Dan kita akan buktikan Nabi SAW pernah menabung untuk 1 tahun, Pak. Pernah Rasulullah SAW. Meskipun juga pernah Nabi mengalami kasus Nabi terpaksa meminjam, Pak. Sampai Nabi wafat masih ada gadainya di orang Yahudi. Apa artinya? Rumah tangga kadang naik keuangan, kadang turun. Dan ini kita siap. Dan tidak boleh mengobrak-abrik kebahagiaan kita. Awas dalam mengelola harta. Anda boros, ini bahaya. Dan disinilah kunci letak istri kita yang paling sukses. Banyak alhamdulillah disyukuri, sedikit dikasihkan, diterima karena dia paham ini corona. Dia juga paham, oh suami saya berkurang karena akibatnya ini. Dia tidak menuntut lebih dari kemampuannya. Nabi SAW berikan jaminan. Yang paling Allah benci di sini ada 3. 1, kila wa qala. Kalau banyak bertanya yang tidak penting, Pak, itu kalau ada orang semua mau tanyakan namanya kila wa qala. Dan ini semua yang dia dengar dia mau sampaikan. Mohon Pak, ini mulut agak sedikit jauh-jauh dari telinga, Pak. Telinga agak sedikit jauh-jauh dari mulut. Artinya 2 lubang telinga tak, mulut tak cuma 1. Jangkis semua yang mau didengar, mau disampaikan juga semua sama suami atau sama istri, atau sama anak kita, atau sama atasan kita. Jangan. Atau sama orang yang paling jelek itu dibenci, Pak. Semua yang dia lihat, semua yang dia dengar, dia mau bilang. Jangan. Ada hal yang perlu kita bilang, ada hal yang tidak perlu kita bilang. Kalau memberi manfaat, sampaikan. Dan terutama perhatikan di mana saya bicara dan siapa yang saya temani bicara. Jadi jangan manusia kila wakala. Siapa manusia kila wakala? Manusia cerewet. Maaf. Wa ida'atul mal. Ini cerdas mengelola keuangan, Pak. Kita minta itu, Pak, istri kita adalah istri yang memiliki satu kecerdasan. Hifzul mal li ahli. Dia memiliki kecerdasan mengelola. Sedikit cukup, banyak cukup. Dan tidak diiringi dengan menyakitkan. Tidak diiringi dengan menyakitkan. Ya. Menyakitkan itu, coba bayangkan, Pak, di Jalan Pontiku pernah bapak bunuh diri. Seorang suami bunuh diri, padahal dia rajin ke majelis. Rajin ke majelis ilmu, Pak. Rajin sholat 24 jam ini sholatnya 5 waktu dia jaga, Pak. Tapi dia bunuh diri karena mendengar kata-kata dari istri ketika di PHK. Apa dia bilang? Suami tina harap, suami tina buat. Ini menyakitkan. Boleh ganggu suami, tapi jangan pernah mengatakan suami tidak penting. Mohon Ibu, ya, disinilah kesuksesan kita, bisa menerima suami tak dalam keadaannya seperti ini. Sama, Pak, bukan cuma pandemi saja ini. Di saat suami tak jatuh lumpuh, coba teruji cinta kita. Di saat sehat dia sibuk mencari nafkah, dia bisa memberi, dia bisa maksimal. Di saat dia jatuh sakit karena takdir Allah, takdirnya Allah. Bagaimana kita menerima pasangan hidup kita? Coba bayangkan, Pak, ada orang begitu jatuh suaminya sakit, pergi, Pak, menikah dan mencari suami lagi yang lain. Ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Ini menyakitkan. Bagaimana terjadi? Wa kasratus soal. Jangan banyak bertanya hal yang tidak penting. Tidak semua itu mau mesti ditanyakan, Pak. Ada hal-hal tertentu, kalau saya tanyakan ada manfaatnya, kalau saya tanyakan tidak ada manfaatnya, lebih baik jangan ditanyakan. Ya, hadis Bukhari Muslim, sahabat Al-Mughiri.